Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Rizal Abdul Rahman, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030253663. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Diponegoro Majenang kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Saya lihat pagi hari ini semuanya berwajah berseri dan juga semangat, penuh semangat. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa tetap semangat sampai akhir nanti. Dan sebelum itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk doa saya minta tolong ketua kelas Mas Alam untuk bisa memimpin doa di dalam kelas. Silakan Mas Alam. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan saya akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa katakan hadir untuk yang laki-laki ya, yang perempuan bisa berkatakan hadiroh ya. Arif Lukmanul Hakim ya. MH Nasyar Alamadin hadir. Dines Alvaro hadir. Fikri Fajaraya hadir. Mikel Zohur Alzana hadir. Husnul Dwi Kartikasari. Nazalia Oktav Ayuning Tias ya. Sekar Arum Kusuma Maharani ya. Deanova Milana Kuina Kansa hadiroh. Claudia Amelia Ramadhani ya. Karin Febitalia Putri ya. Alhamdulillah ya, hari ini untuk seluruh peserta didik hadir semuanya ya. Mudah-mudahan keadaannya sehat semuanya ya. Ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran melanjutkan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita persiapkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Guru minta semuanya dimohon untuk berdiri. Silahkan berdiri dulu. Sudah siap? Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Baik, setelah menyanyikan lagu wajib nasional, ya, sebelum melanjutkan kepada materi yang akan disampaikan pada pertemuan pagi hari ini, Pak Guru mau menanyakan nih, masih ingat nggak pertemuan kita sebelumnya membahas tentang apa? Masih? Masih. Apa? Kita membahas tentang apa pertemuan sebelumnya? Iman kepada Allah. Baik. Iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Satu. Yang ke satu. Baik. Sudah paham semuanya ya? Ya. Sudah paham semuanya? Maka kita akan melanjutkan ke materi tentang sujud. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, selanjutnya Pak Guru mau menanyakan nih, ya. Yang pertama, pernahkah kalian melihat seseorang sujud di luar sholat? Pernah? Ya. Mas Mikael pernah? Pernah. Di mana itu? Pada saat pertandingan bola. Ya. Mengapa hal tersebut dilakukan, Mas? Karena mendapatkan rasa syukur. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang seharusnya kita lakukan jika kita lupa dalam melaksanakan sholat? Ya, baik. Itu ya. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Tujuannya itu adalah yang pertama, memahami ketentuan sujud, ya. Jadi ada berapa sujud itu? Ada 3, sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ketentuan sujud. Sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah. Kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan ketentuan sujud. Sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Jadi nanti setelah pertemuan yang pertama ini, kalian nanti akan melakukan praktek bagaimana itu sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah. Baik, sebelum lanjut ke pembelajaran materi yang akan disampaikan, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Nah, ice breakingnya adalah nanti dari kalian ada yang dinamakan 2 malaikat, malaikat Israel dan juga malaikat Israfil. Bagian sebelah kanan saya namanya malaikat Israel, bagian sebelah kiri malaikat Israfil, ya. Tolong semuanya berdiri terlebih dahulu. Tangannya ditempelkan, ya. Tangannya tempelkan tapi jangan terlalu menempel, ya. Yang kanan Israel, yang kiri Israfil, ya. Ketika saya menyebutkan nama malaikatnya, yang bagian ketunjuk nama malaikat tersebut langsung mengambil tangannya, ya. Yang tidak disebutkan namanya maka menghindar. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Israfil. Nah, lupa ya. Bisa? Oke, yuk. Semangat lagi semuanya. 1, 2, 3. Israel. Terakhir. 1, 2, 3. Israfil. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya, untuk selanjutnya kita lihat terlebih dahulu video yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim hafizakumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya.
baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti selanjutnya sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sujud syukur. Apa sih sujud syukur? Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah mendapatkan nikmat? Contoh, misalkan mendapatkan peringkat 1, ya. Peringkat 1 dari beberapa kelas, namanya peringkat 1 paralel. Nah, kalian setelah mendapatkan peringkat 1, kalian merasa senang nggak? Senang ya, mendapatkan nikmat. Maka dianjurkan kita untuk melakukan sujud. Itu namanya sujud syukur. Apapun nikmatnya. Nah, ini dia. Melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan ketika kita melakukan sujud. Hikmahnya apa sih yang kita dapatkan ketika kita bersyukur dengan melaksanakan sujud syukur ini? Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah sujud syahwi. Baru dengar ya? Nah, sujud syahwi itu apa sih? Dalam lisanul Arab, syahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Kadang kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba lupa bacaannya apa sih ya? Ya kan? Kemudian waktu sholat yang 4 rakaat, sholat apa aja? Isya, duhur, asar. Tiba-tiba di rakaat terakhir, kalian lupa. Ini sudah rakaat berapa ya? Pernah gitu kan? Nah, kita sebaiknya ketika lupa itu, apa yang harus kita lakukan? Maka kita melakukan sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat. Selanjutnya yang terakhir adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ini ya, ini bacaannya, ini tata caranya menghadap kiblat, berniat, takbiratul ihram, terus sujud 1 kali. Ini bacaannya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mas Alam bisa minta tolong dibacakan? Bisa, silakan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu. Ya, itu tentang materi, yaitu tentang sujud. Ya, sudah mengelompok? Ya, sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan. Ini saya bagikan.
Ya, silakan didiskusikan LKPD-nya atau beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian nanti setelah LKPD diisi dan didiskusikan oleh kelompok masing-masing, nanti Pak Guru minta tolong untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Siap ya? Ya, silakan untuk bisa didiskusikan. Baik, sudah didiskusikan semuanya ya? Ya, ada kesulitan nggak? Ya, siap. Selanjutnya, saya minta semua kelompok nanti maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dari diskusinya masing-masing. Saya awali dari kelompok 1 ya. Siap kelompok 1? Siap. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompok yang lainnya dimohon untuk bisa mendengarkan ya dengan seksama dan lihat hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan sebutkan namanya dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa pengertian dari jenis sujud syukur yang kelompok kalian bahas? Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang muslim sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat nikmat atau karunia yang besar. Ya. Tadi kalian sudah melakukan diskusi dan juga melakukan presentasi ya tentang sujud. Apa aja tadi? Sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Ya, terima kasih untuk kelompok tadi yang sudah mempresentasikan dan sudah maju ke depan. Ya, ini kesimpulannya adalah dari pembelajaran kita pada saat hari ini atau pada pertemuan kali ini adalah dalam kehidupan seorang muslim, sujud merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Sujud tidak hanya menjadi bagian dari sholat wajib dan sunnah, tetapi juga memiliki bentuk-bentuk khusus yang memiliki makna yang sangat mendalam. Seperti sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat. Ketika sujud syahwi, ketika kita lupa gerakan ataupun bacaan dalam sholat. Ya. Kemudian sujud tilawah ketika kita mendengar ayat sajdah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, itu. Baik, selanjutnya refleksi ya. Setelah tadi disimpulkan materi kita pada hari ini, tanya nih, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, bahagia ya, senang, bahagia. Baik, hal yang paling berkesan nih setelah mendapatkan materi tentang sujud. Saya Pak. Ya, Mas Alam, silakan. Mengerti tentang tata cara dan doa dalam melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, jadi tahu ya tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Ya, baik. Terima kasih kepada semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita praktik sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan sangat maksimal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.